Halo guys, kembali lagi di sini saya sendiri yaitu Hakim. Di sini saya ingin membahas tentang apa itu konsep tentang artificial intelligence dan juga data atau disebut AI. Nah, artificial intelligence ini secara bahasanya saja kita tahu atau kita bisa langsung menebak apa itu AI. Dari kata AI itu atau artificial intelligence tersendiri itu memiliki arti sebagai kecerdasan buatan. Dari kesimpulan itu kita tahu bahwa AI ini adalah suatu program yang diciptakan oleh manusia untuk melakukan tugas tertentu atau tugas yang sangat kompleks untuk manusia itu sendiri. Untuk AI atau kecerdasan artifisial ini kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Antara lain seperti kita tahu banyak yang kita kenali apa itu AI seperti ChatGPT, DeepSeek atau kayak yang baru ini atau yang sedang promosi sekarang yaitu Gemini AI. Untuk AI sendiri itu diciptakan pada awalnya di tahun 1950-an. Nah, di tahun ini itu mereka membuat suatu yang disebut sebagai Turing test. Turing test. Apa ya? Turing test kayaknya. Turing test lalu mengakui AI itu ada beberapa jenis. Pertama ada narrow AI, kedua adalah general AI, dan yang ketiga adalah super AI. Untuk narrow AI sendiri itu adalah AI yang berbasis pada satu tujuan saja atau memiliki satu fungsi. Contohnya seperti yang saya dengar di kampus itu rice cooker. Rice cooker ini kan suatu mesin yang yang dia itu memiliki tujuan untuk memasak nasi hingga matang dari awal kita itu menggunakan rice cooker itu untuk membuat nasi. Tapi tahapannya ada beberapa tahapan seperti mencuci beras, lalu masukkan panci pada wadah yang dari rice cooker itu sendiri ke dalam mesinnya. Lalu mesin itu akan bekerja dengan sendirinya dan memberitahu kita ketika nasinya itu sudah matang. Nah, itu juga disebut sebagai AI. Lalu ada kedua yaitu general AI yang diharapkan untuk menyaingi kemampuan manusia. Dan general AI ini sepertinya memang sudah ada sejak kapan tahu. Kenapa? Karena ya contoh dari general AI ini ya seperti handphone mungkin. Kenapa seperti handphone? Ya karena handphone itu mampu melakukan beberapa tugas untuk yang sebenarnya bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah super AI. Super AI ini adalah level tertinggi dari AI karena dia itu diprogram untuk meniru kecerdasan manusia. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam fondasi penting dari AI. Nah, fondasi penting dari AI ini ada 3. Yang pertama adalah problem solving approach, lalu learning paradigma, dan terminologi kunci. Untuk problem solving approach ini mereka seperti search algoritma dan seperti depth first search atau bandwidth first. Saya cari dulu. Oke, di sini breadth first search dan juga depth first search. Nah, itulah. Lalu knowledge presentation menggunakan aturan frame dan semantic network, dan reasoning yang bersifat deduktif, induktif, dan aduktif. Lalu learning paradigma itu ada 3 jenis juga, yaitu supervised learning yang misalnya ada mengklasifikasi email spam, atau unsupervised learning misalnya itu kulturing pelanggan berdasarkan pola belanja. Lalu reinforcement learning atau agen belajar dari feedback seperti robot yang belajar bagaimana cara meninju seperti manusia.
mungkin itu maksudnya. Lalu terminologi kunci yaitu ada 4, yaitu agent, enforcement, perception, dan juga action. Untuk agent sendiri adalah entitas yang bertindak secara mandiri, enforcement adalah konteks tempat agen untuk beroperasi, dan perception atau input dari sensor. Nah, action atau keputusan atau respon yang dihasilkan contoh sederhananya adalah chatbot yang menerima input text, perception, lalu memprosesnya seperti atau disebut sebagai reaction, lalu memberikan jawaban sebagai actionnya. Lalu konsep AI sendiri itu ada 2 jenis, yaitu secara teoritis dan juga secara arsitektur. Untuk secara teoritis, symbolic AI itu menggunakan logika atau aturan dan juga aturan. Lalu yang kedua adalah connectionist AI yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Lalu ada evolutionary AI seperti algoritma genetika dan swarm intelligence. Dari segi struktur atau dari sisi struktur itu ada 3 juga, yaitu expert system yang berbasis aturan, lalu lateral network seperti unit-unit yang saling terhubung, lalu yang ketiga adalah hybrid system atau gabungan beberapa pendekatan. Dan ukuran kecerdasan AI ini dapat diuji dengan Turing test atau metrik seperti akurasi, precision, rhetorical, dan F1 score. Lalu kita masuk ke penelitian tentang AI. Untuk penelitian tentang AI ini yang paling sering dibicarakan adalah explainable AI atau XAI agar keputusan AI lebih transparan. Lalu ada yang kedua yaitu AI ethics, keterkaitan dengan keadilan atau suatu hal yang bias dan akuntabilitas. Lalu ada quantum AI atau neuromorphic dari computing. Ini dilakukan oleh institusi penelitian AI global yang meliputi MIT, Stanford, DeepMind, dan OpenAI. Di Indonesia sendiri ada di ITB AI Research, UI Machine Learning, dan Brain AI. Algoritma yang digunakan oleh AI itu terbilang ada beberapa hal. Contoh klasiknya adalah search algoritma dan juga machine learning algoritma. Untuk search algoritma itu breadth first search. Nah, itu. Lalu the first search dan E. Nah, ini itu contohnya adalah decision tree bekerja seperti flowchart yang mengambil keputusan, misalnya menentukan eligibility credit dengan berdasarkan usia atau gaji. Lalu ada yang kedua yaitu machine learning algoritma dengan supervised, unsupervised, dan reinforcement. Masuk ke dalam tren AI, perkembangan terbaru dalam AI ini mencakup deep learning, revolution, dan seperti CNN untuk mengenalkan sebuah gambar, lalu RNN atau LSTM untuk data berurutan seperti bahasa atau time series. Lalu ada transformer arsitektur seperti self-attention dan juga aplikasi seperti GPT. Lalu ada generative AI yaitu GAN atau menghasilkan gambar realistik, diffusion models untuk digunakan untuk stable diffusion. Lalu large language model seperti GPT atau ChatGPT. Lalu ada emerging trends. Nah, ini multifunctional AI dan juga view short learning seperti federated learning dan AGI. Oke, itulah sedikit ringkasan tentang konsep dasar AI, algoritma, dan aplikasi tren. Dengan memahami ini kita bisa melihat bagaimana AI tidak hanya cocok untuk menjadi teknologi masa depan, tetapi juga bisa saja menjadi salah satu bagian kehidupan dari kita dari hidup sehari-hari. Ya, itulah sedikit informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.